yaitu PT Jaya Suarasa Agung. Berikut adalah profil dari PT Jaya Suarasa Agung ini. Oke, tadi setelah kita lihat profil dari PT Suarasa Jaya Agung ini, untuk penawaran umum IPO-nya itu sistemnya bakal gimana sih, Mon? Terus saham barunya itu berapa banyak gitu yang dijual untuk Saham IPO? baru yang akan diterbitkan itu 240.300.000 lembar saham dengan nilai nominalnya Rp50. Harga penawarannya itu sekitar Rp335 sampai Rp360. Jangka waktunya itu 3 hari pekerjaan, dan yang kita dapat nanti dividennya itu 30% dari laba bersih. Oke, jadi nanti setelah IPO ini perusahaannya bakal ngejanjiin 30% dividen dari setiap laba bersih setiap tahunnya ya? Iya kayak gitu. Kira-kira apa ya gunanya PT Jasa ini untuk IPO? Kenapa dia harus IPO? Oke, jadi nanti untuk dana yang terkumpul setelah di IPO itu menurut prospektusnya itu dijelasinnya sekitar 90,19% dari dana yang terkumpul akan digunakan untuk belanja modal perseroan, dengan rinciannya itu 52,65% itu mau digunain untuk pembangunan pabrik. Nah, pabrik itu untuk produksi produknya itu biskuit yang akan berlokasi di Sumedang nanti. Yang tanahnya itu udah tanah milik perseroan, jadi uangnya itu dipakai untuk membangun pabriknya. Untuk selanjutnya 37,54% itu akan digunain untuk pembelian dan instalasi mesin di pabrik barunya itu. Nah, ini tuh udah ada
supplier mesinnya itu yang Jiang Wenfa Yuandong Industry. Dan sisanya lagi sekitar 9,81% itu akan digunakan untuk keperluan modal kerja seperti pembelian bahan baku dan lain-lainnya. Oh, berarti bakal nambah banyak pabrik baru gitu ya? Ya, jadi pabrik ini ibaratnya IPO-nya ini untuk kegiatan yang lebih produktif gitu. Dia nambah pabrik biar produksinya makin besar lagi. Oke. Ngerti. Berikut adalah modal dasar pertama dibentuknya PT Jasa. Modal dasar PT Jasa ini nilai nominalnya 1 juta per saham dengan jumlah sahamnya 1000 lembar. Modal ini terdiri dari 3 orang, Anwar Tai, Sutini Hashim, Hamno Hashim. Jumlah modal yang di-store itu 250 juta dengan jumlah sahamnya 250 lembar. Jadi total saham dari modal awal 750 lembar dengan nilai nominal 750 juta. Dan nilai yang tertinggi dipegang oleh Anwar Tai. Modal selanjutnya modal pada saat prospektus. Pada saat prospektus beberapa pemegang saham memberikan modal kepada PT Jasa. Yang memberikan modal kepada PT Jasa yaitu ada Anwar Tai, Alexander Anwar, Lydia Anwar, Andrew Sanusi, Susanto, Hamno Hashim. Jadi modal dasar awalnya tuh jumlah sahamnya 2.292 juta dengan nilai nominal 114.600 juta. Dari kelima orang tadi yang memegang modal terbesar yaitu Anwar Tai, yaitu sebesar 65,17% dengan nilai jumlah yang di-store oleh Anwar Tai 27.976 juta. Jumlah saham yang dipegang 559.520.000. Jumlah seluruh modal PT Jasa yaitu 71.669 juta dengan jumlah saham sebesar 1.433.380.000 lembar saham. Oke, selanjutnya ini susunan pemegang saham saat setelah IPO. Jadi modal dasarnya itu ada 2.292 juta lembar saham dengan nominal per lembarnya itu Rp50.
nanti setelah IPO ini masyarakat akan yang dijual ke masyarakat itu totalnya ada 240.300.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp50 per lembar, jadi 12 miliar 15 juta rupiah atau sekitar 21,87% dari total keseluruhan saham. Nah, nanti setelah IPO ini jumlah modal yang ditempatkannya itu menjadi 1.098.920.000 lembar saham dengan nilai nominal 54.946 juta rupiah. Berikutnya, laporan posisi keuangan konsolidasi. Dari total aset, 2018 ke 2019 mengalami peningkatan, begitu pula 2019 ke 2020. Tetapi di tahun 2020 ke tahun 2021, bulan Juni, itu mengalami penurunan karena aset lancarnya. Yang tadinya 202 miliar, jadi 175 miliar. Liabilities dan equities-nya, liabilities mengalami peningkatan dari 2018 ke 2019, begitu pula dari 2019 ke 2020. Dari 2020 ke 2021, liabilitasnya mengalami penurunan dari liabilitas jangka pendek yang tadinya 225 miliar jadi 190 miliar. Ini selaras dengan yang tadi, aset lancar, yang juga mengalami penurunan. Sedangkan ekuitasnya tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan, 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Mungkin ini disebabkan oleh modal yang di-stop oleh pemegang sahamnya. Lalu 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan karena para pemegang saham memberikan modalnya kembali kepada PT Jasa. Lalu gimana ya Fa cara untuk analisis umur utangnya? Oke, tadi kan di sebelumnya ini utang lancarnya menurun ya. Nah, untuk di 2021 ini saat prospektus ini ada uraian tuh kayak gini nih. Jadi ini tuh untuk utang-utang jangka panjangnya sih. Jadi ada pembagiannya yang belum jatuh tempo nih. Jatuh temponya masih lebih dari setahun ya. 16 miliar 800 itu yang jangka panjang. Nah, untuk yang jatuh tempo dalam tahun ini yang kurang dari 30 hari itu ada yang 10 miliar 910 ini, dan tempo 31-60 hari ada yang 11 miliar, tempo 61 sampai 90 hari ada yang 5 miliar, dan seterusnya begitu mau. Penurunan ya? Berarti yang paling banyak untuk umur 31 sampai 60 hari ya? Iya, jadi yang akan jatuh tempo dalam waktu 30 hari sampai 60 hari ini lebih banyak. Oke. Oke, nah tadi kan kamu sebelumnya udah bilang ya, kalau ekuitasnya itu dari 2018 ke 19 ada penurunan, 2019 ke 2020 juga ada penurunan, terus 2020 ke 2021 itu ada kenaikan. Nah, yang menyebabkan perubahan itu apa sih? Yang menyebabkan perubahan equity ini itu dari modal yang ditetapkan secara penuh sesuai sama yang tadi aku bilang, itu 2021 mengalami peningkatan. Itu karena
Ada yang pemegang saham store modal lagi ke PT Jasa. Sedangkan ekuitas margin entity-nya itu di tahun 2021 nggak ada ekuitas margin entity. Di tahun sebelumnya 2018 itu 229, 2019 itu merging entity-nya mengalami penurunan, 2020 itu mengalami penurunan lagi. Tambahan modal yang di store-nya juga sebelumnya 2018 sama 2019 tuh nggak ada modal yang di store. Jadi modal yang di store 2020-nya itu cuma sedikit, kayak cuma 707.500.000. Modal yang di store-nya tuh yang banyak di tahun 2021 itu mencapai 11 miliar. Sedangkan rugi komprehensifnya itu tahun 2018 tuh nggak ada rugi. Baru ada rugi tuh dari tahun 2019, ruginya 370 juta. Di tahun 2020 ruginya naik jadi 1 miliar. Cuman untungnya 2021 ruginya turun deh jadi 500 juta. Jadi saldo labanya gak dari tahun 2018 itu 5 miliar, 2019-nya itu saldo labanya jadi turun jadi 4 miliar, 2020 labanya naik jadi hampir 8 miliar, 2021 saldo labanya 2 miliar. Ekuitas yang dari entitas induknya itu yang si PT Jasa itu 2018 26 miliar, 2019 mengalami penurunan jadi 25 miliar 593 juta. 2020 turun lagi deh jadi 25 miliar 237 juta. Untungnya di 2021 tuh naik dia jadi 28 miliar 728 juta. Sedangkan dari entitas anaknya minus semua nih. Entitas anaknya 2018 itu 8 miliar, 2019 untungnya mengalami peningkatan dikit deh. Ternyata jadi 8 miliar 141.353. Tahun 2020-nya dia mengalami penurunan jadi 12.326.000. 2021-nya dia turun lagi 500.000 jadi 12.816.000. Jadi dari total equity-nya mengalami kenaikan sama penurunan. Jadi tahun 2021 untungnya total equity-nya mengalami penaikan dari 2020. Gitu deh, Pak. Jadi 2021 itu kenaikan signifikannya karena ada tambahan modal di store lagi ya, Nak ya? Iya. Oke. Selanjutnya arus kas. Dari arus kas kan ada 3 tuh, operasi, investing, sama financing. Kalau dari operasinya kira-kira gimana ya, Pak? Nah, kalau untuk arus kas dari operasinya itu di 2018 itu ada penurunan arus kas atau arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasinya. Nah, jadi ini dari 2018 dilihat pembayaran dari kas dari pelanggannya itu cuma 186, tapi biaya pembayaran untuk operasionalnya itu
gede, jadi dia penurunan nih kasnya. Nah, untuk di 2019 itu ada arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi ini. Jadi pembayaran kas dari pelanggan lebih besar dari pembayaran untuk biaya-biayanya. 2020 juga sama kayak begitu. Nah, 2021 juga ada perolehan lagi dari kas dari aktivitas operasinya sekitar 1 miliar. Jadi dia tuh minus di operasional cuma di 2018 aja. Oke, untuk selanjutnya ini untuk terus kan ada penerimaan penghasilan keuangan ya? Penerimaan penghasilan keuangan itu biasanya dia itu dapat kasnya itu kayak dari bunga, kas pinjaman atau menjamin menghasilkan piutang itu juga ada bunga gitu. Oh, oke, ngerti. Kalau untuk investasinya gimana? Nah, untuk investasi ini biasanya harus kasnya itu dipakai untuk kayak pembelian aset atau penjualan aset gitu. Nah, di 2018 ini ada pembelian pembelian investasi nih 991 juta. Terus ada pembelian aset 290, dan pembelian aset tak berwujud 247 juta. Di 2019 juga dia ada pembelian aset tetap nih 12 miliar dan aset tak berwujudnya 17 juta. Nah, di 2020 dia ada jual aset tetap nih. Nah, dijualnya dengan harga 60 juta, cuman dia ada beli aset tetap juga 8 miliar. Terus ini juga dia ada investasi ke entitas asosiasi sekitar 43 miliar gitu. Nah, untuk di 2021 sendiri paling besar sih dari pembelian aset tetap baru ya, sama ada perolehan dari entitas anaknya sekitar 2 miliar gitu. Nah, berarti tiap tahun ada pembelian dan penjualan aset dong? Ya, jadi dia tiap tahun itu selalu ada pembelian aset tetap dia. Cuman kalau penjualan cuma di 2020 aja sih 60 juta itu. Oh, iya. Oke, selanjutnya Nak, kalau arus kas untuk aktivitas pendanaannya gimana sih dia? Untuk arus kas aktivitas pendanaan ini sendiri terdapat penerimaan utang lain-lain pihak berrelasi. Jadi di tahun 2018 itu ada utang 7 miliar, tapi di tahun 2019 itu utang itu dibalikin. Terus ada modal di-store-nya itu tahun 2021 ada modal gedean di-store sama pemegang saham ke PT Jasa sebesar 10 miliar 211 juta. Sisanya itu ada utang-utang yang berasal dari bank, mau itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Utang jangka pendeknya itu penerimaannya itu mengalami penurunan untungnya dari tahun 2020 ke 2021, sedangkan pembayarannya itu juga mengalami penurunan karena kan selaras dengan penerimaannya sendiri. Sedangkan yang jangka panjang itu dari 2020 ke 2021 mengalami penurunan juga ternyata. Jadi jangka pendek sama jangka panjang sama-sama mengalami penurunan. Dari total pendanaannya itu sendiri 2020 minus 5 miliar,
di tahun 2021-nya berubah jadi positif, jadi 12 miliar 118 juta gitu deh, Pak. Oh gitu. Nah jadi emang ini tuh positifnya tuh mungkin karena ada penambahan modal ya, sama ini juga Iya, karena penambahan modal. utang jangka pendek. Oke. Nah untuk selanjutnya itu di laporan keuangannya nih, di 2018, 19, dan 2020 tuh dari penjualan netonya tuh selalu mengalami kenaikan. 18 ke 19 ini cukup tinggi, di 2020 cuma nggak terlalu tinggi sih. Dan di 2021 juga kalau dibandingkan dengan 2020 per Juni ini nggak terlalu beda jauh ya, masih cukup stabil. Nah untuk laba usahanya sendiri ini 2018, 19 ke 2020 juga 19 ke 2020 mengalami peningkatan yang lumayan, ada sekitar peningkatan sekitar 5,5 M dari 14,98 menjadi 20,1 dolar. Nah untuk selanjutnya itu laba rugi sebelum pajak per 2020 kemarin keuntungannya itu ada 3 miliar. Kalau di 2021 sekarang, kalau per bulan sampai dengan bulan Juni sih keuntungannya ada posisinya untung laba 77 juta 850. Nah setelah dikonsolidasi dengan perusahaan anak-anaknya itu yang tadinya laba 3 miliar itu di 2020 menjadi 1 miliar 965 juta. Jadi 2021 ternyata anak perusahaannya lumayan untung, jadinya dia naik labanya jadi 2 miliar 667 juta. Untuk komprehensifnya totalnya di 2020 tuh dia itu laba 2 miliar 292 di 2021 sampai dengan Juni itu naiknya cukup jauh. Sebelumnya 2 miliar itu sampai dengan Desember, nah di 2021 baru sampai dengan Juni udah laba 3 miliar 408 juta. Oke, untuk laporan keuangannya kalau di 2021 ini posisinya laba dan labanya itu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Ini labanya lumayan tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah tadi kan kita habis bahas laporan keuangannya ya. Nah untuk rasio-rasionya itu kayak gimana sih atas laporan keuangannya PT JSA ini? Kalau untuk rasio kan dibagi 3 tuh. Ada profitabilitas, ada solvabilitas, sama likuiditas. Jadi kalau untuk profitabilitas kita lihat dari keuntungan perusahaan gitu. Dari profitabilitas ekuitasnya itu 2020 ke 2021 mengalami peningkatan tuh dari minus 13 jadi 5,23%. Terus kalau untuk terhadap asetnya dari minus jadi positif. Untuk solvabilitasnya itu, solvabilitas kan terhadap liabilitasnya, terhadap utang-utang yang dimiliki sama perusahaan itu sendiri.
utang-utang yang dimiliki sama perusahaan itu dibanding sama aset sama ekuitas itu 2020 ke 2021 mengalami penurunan karena emang dari sisi utangnya terhadap ekuitas juga mengalami penurunan. Untuk rasio cakupan utangnya itu 2020 ke 2021 mengalami penurunan juga. Untuk likuiditas itu seberapa lancar aset itu dibandingkan dengan liabilitas yang jangka pendek. Dari 2020 ke 2021 mengalami peningkatan untuk likuiditasnya, jadi perusahaan ini termasuk bagus untuk dianalisis. Oke. Jadi rasio-rasionya ini memang di 2021 ini banyak peningkatan yang bagus ya. Iya, betul. Kalau misalkan kita bandingin tuh IPO dari PT yang kita analisis sekarang dibandingin dengan saham-saham yang lain yang berjenis makanan juga, gimana ya, Fa? Ya, jadi sebelumnya itu aku tuh udah sempat buat perbandingan ya sama saham-saham makanan ringan sejenis tuh ya. Nah, untuk book value-nya ini saham PT Jaya Suara Agung atau nanti itu kalau IPO dia kodenya TIAS, book value-nya itu 57,42. Kalau pembandingnya itu aku pakai PT Skarlaut Tbk sama PT Garuda Food ya. Mereka ini sahamnya udah lumayan lama sih listingnya, jadi book value-nya tuh lebih tinggi, 615,65 dan 390. Untuk price book value-nya, PBV-nya, saham TIAS ini ada 6,2, untuk PT Skarlaut itu 3,6 dan Garuda Food itu 1,2. Untuk earning per share-nya, PT TIAS ini setelah IPO nanti kira-kira menjadi 3,1 nih earning per share-nya. Untuk PT Skarlaut itu 40 dan Garuda Food itu 9 earning per share-nya. Kalau boleh tahu, itu maksudnya book value itu apa ya? Kok PT TIAS lebih tinggi daripada PT yang lain, sedangkan EPS-nya lebih kecil? Nah, kalau book value itu ekuitas dibanding dengan jumlah saham yang beredar. Jadi mungkin karena PT Skarlaut atau Good ini udah lebih lama listing dan berdirinya lebih lama, ekuitasnya itu udah lebih tinggi dibanding jumlah saham yang beredar. Jadi dibanding pembaginya ya, jumlah saham yang beredar, jadi dia book value-nya nilainya lebih tinggi. Oke. Lalu untuk EPS-nya? Nah, EPS ini juga sama. EPS itu kan dari laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar ya. Nah, untuk pembandingnya ini kemungkinan mungkin juga labanya itu udah lebih tinggi karena udah operasinya lebih lama, pengalamannya lebih banyak dibanding TIAS yang baru mulai. Oke, ngerti. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet loncengnya ya guys.